Hai semua, balik lagi di channel Freaky Pepper. Semoga kalian yang nonton video ini selalu diberi kemudahan dalam hidup. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan bawakan alur cerita dari film Scream 3 atau lanjutan dari video sebelumnya, dimana gue udah merangkum alur cerita film Scream 2. Buat yang belum nonton videonya, udah gue cantumin di kolom deskripsi. Scream 3 ini melanjutkan cerita di film Scream 2, dimana sekarang Sydney sudah lulus dari kuliahnya. Tragedi di film Scream 2 sempat bikin Sydney trauma, sehingga di film Scream 3 ini dia sempat hidup mengasingkan diri dan merubah identitasnya. Tapi sekali lagi, dia gagal. Teror Ghostface tetap mendatanginya, dan sekarang bahkan berhubungan dengan masa lalunya. Kira-kira seberapa ngeri teror kali ini dan siapakah dalang di balik teror kali ini? Gak perlu lama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Oh ya, sebelum mulai videonya jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sosok Cotton Weary, orang yang menyelamatkan Sydney di film sebelumnya. Di sini dia sudah jadi seorang artis yang tinggal di Hollywood. Cotton juga bahkan sudah punya acaranya sendiri dan sekarang dikenal banyak orang. Di suatu malam, setelah selesai syuting, dia terjebak macet di tengah jalan menuju rumahnya. Saat sedang menunggu kemacetan selesai, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Di sana terdengar suara perempuan yang mengaku penggemar berat Cotton. Awalnya pembicaraan berjalan baik, selayaknya fans dan idola. Sampai tiba-tiba suara di balik telepon itu berubah menjadi suara laki-laki yang menanyakan di mana Sydney berada sambil mengancam ia akan bunuh istrinya yang sedang ada di rumah. Cotton gagal memberikan jawaban yang memuaskan si penelpon, dan karena merasa istrinya dalam bahaya, ia pun langsung bergegas pulang menerobos kemacetan. Sementara itu di rumah, istri Cotton yang bernama Christine baru saja selesai mandi. Setelah berpakaian, ia seperti mendengar suara Cotton di lantai bawah. Ketika ia menghampiri sumber suara tersebut, tiba-tiba Ghostface muncul di depannya. Christine seketika kabur. Sempat hampir tertangkap, ia berhasil kabur dan masuk lalu mengunci pintu kamarnya. Di sini, si Ghostface berusaha menirukan suara Cotton dengan alat yang dia punya. Tetapi karena tak berhasil menipu Christine, ia lalu berusaha mendobrak pintunya. Tak lama kemudian, Cotton akhirnya sampai di rumahnya. Situasi sekarang sangat hening. Cotton lalu melihat pintu kamarnya terkunci, namun ada bekas goresan pisau di pintunya. Karena panik, Cotton lantas mendobrak pintu tersebut untuk menyelamatkan istrinya. Saat Cotton sudah masuk, tiba-tiba saja ia justru dipukul oleh Christine dari belakang. Ternyata tadi si Ghostface gagal mendobrak pintu dan pergi, sementara Christine sembunyi di dalam lemari. Christine memukul Cotton karena ia merasa bahwa Cotton benar-benar ingin melukainya. Padahal tadi suara ancaman yang dia dengar bukan suara Cotton, melainkan suara si Ghostface yang menggunakan alat pengubah suara. Cotton pun beberapa kali berusaha menenangkan dan memberitahu Christine, tapi dia gagal. Sampai akhirnya, tiba-tiba si Ghostface kembali muncul dan secepat kilat menusuk Christine dari belakang sampai dia tewas. Setelah membunuh Christine, si Ghostface langsung menyerang Cotton. Walaupun Cotton sempat melawan, tapi si Ghostface yang terlalu GG ini bisa membunuh Cotton, sehingga Cotton pun ikut tewas bersama sang istri. Lalu scene berpindah ke Sydney yang sekarang mengasingkan diri di sebuah rumah di pedesaan. Di sana ia tinggal bersama seekor anjing dan mengubah namanya menjadi Laura. Sydney juga bekerja dari rumah sebagai seorang konsultan. Efek trauma dari teror di Windsor College agaknya sangat membekas terlihat dari Sydney yang bahkan mengunci sangat rapat rumahnya walaupun di siang hari. Sedangkan di tempat lain, Gail kini sudah jadi seorang jurnalis senior dan sekarang sedang mengisi sebuah acara seminar. Setelah acara selesai, ia didatangi seorang detektif dari kepolisian Los Angeles bernama Kincaid. Di sini Kincaid melaporkan bahwa malam tadi Cotton Weary dan istrinya dibunuh seseorang, dan si pembunuh meninggalkan semacam clue berupa foto seorang perempuan yang ternyata Gail kenal bernama Maureen Prescott, ibu dari Sydney. Kabar tewasnya Cotton juga sampai ke telinga Sydney yang sedang menonton TV. Dari siaran TV disebut bahwa Cotton dibunuh sepulang ia menjalani syuting film berjudul Step 3 atau Step 3. Buat yang belum tahu, Step 3 ini film fiktif ya yang ada di film Scream ini. Lanjutan dari Step 1 dan Step 2.
di mana Step sendiri adalah film yang diadaptasi dari buku berjudul Woodsboro Killer buatan Gale, seusai dia selamat di teror film Scream yang pertama. Setelah itu, scene berpindah ke studio Sunrise, tempat Step 3 mulai diproduksi. Di sini terlihat sang sutradara Step 3 yaitu Roman sedang bernego dengan produser filmnya yang bernama John Milton, serta perwakilan dari kepolisian agar proses produksi film Step 3 tidak dihentikan. Di sini juga kita diperlihatkan beberapa aktris dan aktor yang bermain di film Step. Ada Tom yang memerankan karakter Dewey, Tyson yang memerankan karakter Randy, sampai Jennifer yang memerankan karakter Gale. Tak lama kemudian, Gale datang dan langsung disambut oleh Jennifer. Di sini Gale juga bertemu Dewey yang ternyata bekerja membantu Jennifer untuk mendalami karakter Gale yang diperankannya. Gimana? Pusing nggak? Sama. Ya intinya Gale di sini ketemu Jennifer yang di film Step berperan sebagai Gale. Gale lalu menceritakan apa yang dikatakan detektif Kincaid tadi soal meninggalnya Cotton pada Dewey. Tapi belum lama ia bercerita, produser Milton yang melihat Gale sebagai orang pers langsung meminta security untuk mengusirnya. Ketika malam tiba, Sydney bermimpi bertemu ibunya yang sudah meninggal. Ketika bangun, ia melihat jendela kamarnya terbuka, tapi tiba-tiba Ghostface muncul lalu memecahkan kaca jendelanya. Seketika Sydney berteriak histeris, namun untungnya itu ternyata cuma halusinasinya saja. Kembali ke studio Sunrise, kala itu sudah sore hari. Salah satu aktris bernama Sarah Darling datang untuk menemui Roman, sang sutradara film Step, untuk membahas karakternya di film Step yang bernama Candy. Saat masuk, Sarah tak menemui siapapun, dan malah dikagetkan oleh Tyson yang baru saja selesai menjajal make up effect. Sarah pun akhirnya harus menunggu karena Roman tak tepat waktu. Lalu tidak lama kemudian, sebuah panggilan masuk ke telepon kantor Roman. Sarah pun mengangkatnya dan ternyata itu dari Roman sendiri. Awalnya semua masih normal. Roman meminta maaf karena terlambat. Lalu lewat telepon, Sarah dan Roman membahas peran yang dimainkan Sarah di film Step 3. Sampai tiba-tiba, suara Roman berubah jadi suara orang lain yang memberikan ancaman kepada Sarah. Sarah yang takut langsung berusaha keluar dari kantor tersebut, tetapi ia melihat sebuah siluet seseorang yang ia kira si Ghostface di pintu keluar. Alhasil, ia kembali ke dalam dan bersembunyi di ruangan wardrobe. Di dalam ruangan tersebut, ternyata banyak kostum Ghostface yang akan dipakai untuk film Step 3 yang sempat membuat Sarah kaget. Sambil bersembunyi, Sarah lalu berusaha mencari pertolongan lewat ponselnya. Tapi belum sempat ia meminta tolong, si Ghostface yang ternyata sejak tadi bersembunyi di antara kostum Ghostface itu muncul dari belakang Sarah. Sarah kemudian kabur, berusaha menyelamatkan diri. Ia lalu sempat mencoba melawan, tapi apesnya dia malah terbunuh dan akhirnya menjadi korban Ghostface selanjutnya. Keesokan harinya, Dewey yang mendatangi Jennifer di rumahnya, ia datang bersama Gale. Sesampainya di rumah Jennifer, Dewey diberitahu bahwa ada korban berikutnya, yaitu Sarah yang dibunuh Ghostface kemarin sore di kantor Roman. Dewey yang tahu naskah film Step 3 pun sadar kalau si Ghostface ini mengincar korban sesuai isi naskah di film Step 3. Dan jika mengacu kepada itu, maka korban selanjutnya kemungkinan adalah Jennifer yang memerankan Gale di film Step 3. Hal inilah yang kemudian membuat Jennifer menjadi panik. Setelah itu, Gale dan Dewey pun bergegas ke TKP terbunuhnya Sarah tadi. Di sana Gale bertemu Kincaid yang sudah sampai lebih dulu. Kincaid menemukan foto kedua Maureen Prescott di korban Ghostface kali ini, yang membuat mereka semua semakin kebingungan. Setelah itu, Kincaid bersama rekan detektifnya menemui Roman yang kala itu sedang bersama Dewey dan juga Jennifer di studio Sunrise. Kincaid meminta Roman ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena sebelum terbunuh tadi, Sarah lebih dulu berkomunikasi dengan Roman di telepon. Walaupun kesal karena dicurigai, Roman akhirnya pasrah dibawa ke kantor polisi. Malam harinya, Sydney yang sedang bekerja tiba-tiba saja ditelepon oleh orang asing yang mengaku sebagai ibunya. Orang itu lalu memberikan ancaman pembunuhan pada Sydney
yang seketika membuat Sydney menutup teleponnya. Sedangkan di tempat lain, Dewey sedang di rumah Jennifer bersama Jennifer dan dua aktor film Step 3 lainnya, yaitu Tom dan Angelina. Tak lama kemudian, Gail datang menyusul. Tapi sebelum masuk lewat pintu depan, Gail melihat dari jendela Dewey dan Jennifer sedang berduaan di kamar Jennifer. Gail yang curiga pun langsung berusaha mengintip mereka berdua. Tapi apesnya, Gail justru tertangkap oleh pengawal pribadi Jennifer. Gail kemudian dibawa ke dalam rumah Jennifer. Dewey langsung mengajak Gail bicara untuk menanyakan apa maunya. Ternyata Gail datang untuk memberitahu kalau polisi melepaskan Roman karena ia terbukti tak bersalah. Dari penyelidikan, ternyata orang yang menelpon Sarah Darling bukanlah Roman, karena asalnya dari panggilan klon yang sulit dilacak. Gail juga mengatakan bahwa dalam dua foto Maureen Prescott yang ditemukan polisi, diperkirakan usianya kala itu masih sekitar 25 tahun. Dan sayangnya, ia tak bisa menemukan informasi apapun soal Maureen ketika ia berusia 25 tahun. Dewey kemudian mengambil salah satu foto dan coba mencocokkan dengan foto milik Jennifer yang pernah ia lihat. Dan ternyata, lokasi pengambilan foto tersebut sama, yaitu Studio Sunrise. Dari sini diketahui bahwa di usia 25 tahunan, Maureen Prescott pernah menjadi aktris di Studio Sunrise. Sementara itu di luar rumah Jennifer, Stone, pengawal pribadi Jennifer, sedang berusaha memeriksa tempat tinggal Dewey yang tidak jauh dari sana, karena ia curiga dengan Dewey. Tapi apesnya, ternyata si Ghostface ada di sana dan langsung menusuk Stone hingga tewas. Dengan kondisi sekarat, Stone berusaha kembali ke rumah Jennifer, yang membuat semua orang kaget. Seketika, semuanya berkumpul masuk ke dalam ruangan dan mengunci pintu. Tapi tiba-tiba saja listrik padam, dan semua orang bergegas ke halaman belakang untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, mesin fax milik Jennifer menyala. Karena tak ada yang berani masuk, Tom pun memutuskan memberanikan diri untuk masuk. Dari mesin fax yang tercetak, terlihat pesan yang disampaikan si Ghostface yang menyebut bahwa semua orang di dalam rumah akan mati seusai mencium bau gas. Tak lama kemudian, Tom memang mencium bau gas, dan seketika seisi rumah Jennifer meledak menewaskan Tom. Sementara Dewey, Gail, Jennifer, dan Angelina di halaman belakang melompat untuk menghindari ledakan. Setelah itu, semua terpencar. Gail yang sendiri hampir saja ditikam si Ghostface. Untung Dewey berhasil menyelamatkannya dengan menembak si Ghostface sampai ia kabur. Keesokan harinya, Gail dan Dewey ada di kantor Kincaid untuk membahas kejadian semalam. Kincaid kemudian memutuskan untuk memanggil Sydney, karena kehadiran Sydney akan jadi kunci untuk memecahkan kasus ini. Karena si Ghostface selalu meninggalkan foto ibu Sydney, Maureen Prescott, di korban yang ia bunuh. Belum sempat Dewey menelpon Sydney, ternyata Sydney sudah datang ke kantor polisi tersebut. Ia berkata tak aman tinggal sendirian, jadi berinisiatif menyusul Dewey dan juga Gail. Setelah Sydney bergabung, Gail, Dewey, dan Kincaid pun pergi ke Sunrise Studio sesuai keinginan Sydney untuk mencari petunjuk baru. Sesampainya di sana, Sydney, Gail, dan Dewey bertemu Martha, adik dari Randy, si pencipta film dan teman Sydney yang tewas di teror Scream yang kedua. Martha ternyata datang untuk menunjukkan rekaman yang pernah dibuat Randy sebelum ia tewas. Dalam rekaman itu, Randy mengatakan bahwa jika teror Ghostface kembali muncul, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Pertama, bisa saja pelakunya bukan manusia biasa. Kedua, bisa saja kali ini Sydney tewas. Dan ketiga, pelakunya bisa saja seseorang dari masa lalu Sydney. Setelah melihat video itu, Gail memiliki ide untuk mencari tahu lebih dalam mengenai Maureen Prescott. Gail kemudian ditemani Jennifer pergi ke kantor arsip milik Sunrise Studio. Setelah menyogok penjaga ruang arsip, mereka berdua berhasil mendapatkan beberapa berkas milik Maureen Prescott, yang ternyata di 25 tahun lalu namanya adalah Rina Reynolds, dan ia memang aktris di Studio Sunrise, dan ia juga beberapa kali membintangi film yang diproduseri oleh John Melton, produser yang saat ini memimpin proyek film Step 3. Seketika itu memberikan Gail sebuah petunjuk yang besar. Sementara di tempat lain,
Sydney sedang berada di toilet. Tiba-tiba, seperti ada seseorang di balik salah satu bilik kloset. Sydney lantas mendobraknya, dan ternyata di dalam ada Angelina, salah satu aktris di film Step 3 juga. Ia terlihat sedang memakai kostum Ghostface, seketika membuat Sydney curiga. Tapi Angelina di sini mengaku bahwa barang-barang itu adalah souvenir yang ia ambil sebagai kenang-kenangan usai dibatalkannya proyek film Step 3. Sydney yang anaknya emang terlalu positive thinking akhirnya mempercayai kata-kata Angelina itu dan membiarkan Angelina pergi. Setelah dari toilet, Sydney bukannya keluar menemui Dwi, ia malah masuk ke sebuah studio yang menyerupai rumah lamanya di Woodsboro. Ketika sedang melihat-lihat sambil bernostalgia, tiba-tiba ia diserang si Ghostface. Beruntung, Sydney bisa kabur. Ia berkali-kali berteriak memanggil Dwi sambil menghindari serangan si Ghostface. Sempat hampir tertangkap, Sydney akhirnya bisa lolos dengan lompat dari lantai 2 dan selamat berkat kekuatan main karakter yang selalu OP parah. Setelah itu, Dwi bersama Kincaid dan beberapa polisi datang menyelamatkan Sydney. Untuk menjaga Sydney tetap aman, Kincaid pun lantas berinisiatif mengantarnya ke kantor polisi. Sementara itu di kantor lain, ada John Milton dan Roman yang tengah berdebat karena batalnya proyek Step 3. John coba menenangkan Roman bahwa bakal ada film lain yang bisa ia sutradarai. Tapi tiba-tiba, Dwi datang bersama Jennifer dan Gail. John lantas menyuruh Roman lebih dulu ke rumahnya untuk merayakan pesta ulang tahun Roman. Ya benar, hari itu memang pas sekali Roman sedang berulang tahun. Setelah Roman pergi, Gail mulai menginterogasi John soal Maureen Prescott. Sayangnya John tak begitu memiliki informasi yang bagus. John mengaku mengenal Maureen sebagai Rina Reynolds dan hubungan mereka hanya sebagai aktris dan juga produser. Setelah itu, Maureen pergi begitu saja meninggalkan Hollywood untuk memulai hidup baru yang entah kemana ia perginya John tidak tahu. Dwi, Gail, dan Jennifer pun kecewa. Mereka hendak kembali ke kantor Kincaid menemui Sydney. Tapi tiba-tiba saja ada telepon misterius yang ternyata suaranya menyerupai Sydney. Dwi pun mengira itu benar-benar dari Sydney. Si penelpon meminta Gail, Jennifer, dan Dwi pergi ke rumah John Milton untuk mengikuti pesta ulang tahun Roman. Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai di rumah John yang luar biasa besar. Tapi di sana mereka tidak menemui Sydney. Hanya ada Roman, Tyson, dan juga Angelina. Roman pun mengaku tidak pernah mengundang Sydney, yang membuat Gail dan Dwi sedikit curiga. Tak lama kemudian, karena mereka yang ada di sana terkesan dengan rumah milik John, mereka pun berpencar mencari sesuatu. Roman bersama Jennifer, sementara Tyson menemani Angelina. Sedangkan Dwi dan Gail tetap di ruangan itu menunggu Sydney karena mereka yakin Sydney akan datang juga. Ketika sedang menunggu, Gail meminta Dwi menelpon orang yang tadi mengaku Sydney yang meminta mereka datang ke rumah itu. Namun tidak disangka-sangka, bunyi ponsel justru ternyata ada di sekitar mereka. Setelah dicari, akhirnya ponsel tersebut ditemukan di sebuah ruangan kecil bersamaan dengan sebuah kostum Ghostface dan juga alat pengubah suara. Gail dan Dwi yang tahu ini semua jebakan, lantas bergegas mencari yang lain untuk menyelamatkan diri. Gail dan Dwi berpencar. Dwi berhasil lebih dulu menemukan Tyson, sementara Gail yang turun ke basement menemukan mayat Roman. Tak lama, ia juga bertemu Jennifer, dan mereka berdua langsung bergegas pergi. Di saat akan keluar, mereka bertemu dengan Angelina yang muncul lewat ruangan rahasia, tapi ketika hendak diajak pergi, ia malah menolak dan justru lari ke arah lain. Kebodohan Angelina ini akhirnya membuat dia tewas ditikam si Ghostface yang sudah muncul. Sementara itu, Gail dan Jennifer akhirnya bertemu dengan Dwi dan juga Tyson. Tapi tiba-tiba, si Ghostface datang menyerang mereka berempat. Tyson terkena tusukan, sementara Jennifer sembunyi dan tak sengaja jatuh ke ruang rahasia. Di sini pada akhirnya Tyson pun tewas usai ditikam dan dilempar. Kemudian, disusul Jennifer yang juga tewas ditikam di ruangan rahasia tanpa bisa diselamatkan Gail dan juga Dwi. Setelah itu, Gail dan Dwi berusaha mencari Tyson yang mereka kira belum tewas, tapi mereka berdua malah diserang oleh si Ghostface. Dan seketika,
Gale serta Dewey berhasil dilumpuhkan oleh villain kita ini yang cukup OP. Di tempat lain, Sydney sedang berada di kantor Kincaid. Tiba-tiba saja, ia mendapat telepon dari si Ghostface. Di sini si Ghostface meminta Sydney datang ke rumah John Milton. Jika tidak datang, ia akan membunuh Gale dan Dewey yang saat ini sedang ia sandra. Si Ghostface juga mengatakan bahwa tak boleh ada polisi, karena jika ia memanggil polisi, maka Gale dan Dewey akan mati. Tak memiliki banyak opsi, Sydney pun pergi dengan membawa satu pistol revolver yang ia temui di kantor Kincaid. Sesampainya di rumah John Milton, Sydney melihat mayat Tyson. Tak jauh dari situ, ada speaker yang meminta Sydney mendeteksi tubuhnya sendiri dengan alat pendeteksi metal. Hal ini terpaksa membuat Sydney membuang revolver yang ia bawa tadi. Lalu Sydney pun masuk ke ruang tengah, dan di sana ia melihat Gale serta Dewey yang sedang disandra. Saat akan melepaskan Gale dan Dewey, tiba-tiba Sydney diserang si Ghostface, tapi ia bisa menghindar. Tanpa diduga, ternyata Sydney memiliki pistol cadangan yang ia sembunyikan di kakinya. Sydney langsung menembak si Ghostface sampai ia terjatuh. Setelah itu Sydney berupaya kembali melepaskan Gale dan Dewey. Tapi Gale di sini memberitahu kalau si Ghostface masih hidup dan kini dia menghilang entah kemana. Kemudian tiba-tiba Kincaid muncul dengan alasan ingin mencari Sydney dan tahu lokasi Sydney karena sebelumnya diberitahu John akan ada pesta di rumahnya. Sydney yang curiga menodong Kincaid dengan pistolnya, tapi ternyata tiba-tiba si Ghostface datang dan menyerang Sydney dari belakang. Untung Kincaid berhasil menyelamatkannya. Sydney kemudian kabur untuk memancing si Ghostface ke tempat lain meninggalkan Kincaid yang terluka. Setelah kabur, Sydney menemukan jalan rahasia yang membuatnya ada di sebuah mini studio. Tak lama kemudian, si Ghostface muncul dan akhirnya membuka topengnya. Pada akhirnya juga diketahui kalau dalang di balik teror kali ini adalah Roman, sang sutradara Step 3 sendiri. Roman mengaku bahwa ia adalah anak dari Rina Reynolds atau Maureen Prescott. Jadi bisa dibilang, Roman adalah kakak dari Sydney karena sama-sama anak dari Maureen Prescott. Roman melakukan ini semua karena sakit hati usai ibunya sendiri, yaitu Maureen Prescott, tak mengakuinya sebagai anak hanya karena Roman lahir hasil dari hubungan gelap Maureen di masa lalu. Kemudian akhirnya diketahui bahwa Romanlah orang yang membuat Billy, villain di Scream pertama, membunuh Maureen karena ia membuat Maureen seolah berselingkuh dengan ayah Billy dan membuat Billy dendam pada semua keluarga Prescott termasuk Sydney. Jadi singkatnya, teror di film Scream pertama ini otak sebenarnya adalah Roman dan Billy hanya alat. Sementara itu di tempat lain, Gale dan Dewey akhirnya bisa melepaskan diri dari ikatannya. Mereka berdua diberikan satu revolver oleh Kincaid dan langsung bergegas mencari Sydney. Kembali ke Sydney dan Roman, di sini Roman lalu mengeluarkan John Milton, sang produser yang ternyata sejak tadi ia sandra juga. Roman mengatakan bahwa John adalah salah satu orang yang ikut memperkosa Maureen, ibu Sydney, sehingga ia memilih meninggalkan Hollywood dan memulai kehidupan baru di Woodsboro. Tanpa basa-basi, Roman langsung menebas leher John sampai ia tewas. Dan dengan fakta bahwa John pernah memperkosa ibu Sydney, Roman bermaksud membuat Sydney lah penyebab John tewas, sehingga ia bebas dan selamat dari jebakan pidana. Setelah saling mengumpat satu sama lain, Sydney dan Roman pun akhirnya mulai baku hantam. Duel main karakter melawan bos terakhir pun dimulai. Duel berjalan sengit, keduanya saling serang. Tapi akhirnya, Roman berhasil melemahkan Sydney. Tetapi ketika Roman akan melakukan eksekusi akhir, listrik tiba-tiba dipadamkan oleh Dewey dan membuat ruangan seketika gelap gulita. Tak lama kemudian, Kincaid datang berusaha menolong, tapi dia bisa dilumpuhkan dengan mudah oleh Roman dari belakang. Kemudian saat sedang memeriksa tubuh Kincaid, Roman justru ditodong oleh Sydney dengan sebuah pisau. Tapi dengan cepat, Roman menembak Sydney dengan revolver milik Kincaid. Sydney pun seketika ambruk. Dan untuk memastikan semuanya selesai, Roman menembak Sydney untuk kedua kalinya. Setelah itu semua, Roman berusaha menunggu Gale dan Dewey untuk membunuh mereka juga. Tapi sesaat ia sadar, mayat Sydney sudah hilang, dan ternyata Sydney masih hidup. Roman pun mencari Sydney dengan coba menelpon ponselnya. Tapi sebelum ia menemukan Sydney, dari belakang ia langsung ditikam oleh Sydney di bagian lehernya 2 kali. Saat sekarat,
Roman bingung kenapa Sydney masih hidup, padahal ia sudah tertembak 2 kali. Dan akhirnya diketahui Sydney bisa selamat karena di tubuhnya ada rompi anti peluru yang ia dapat dari kantor Kincaid. Lalu sebelum itu semua selesai, Sydney memastikan Roman tewas dengan menusuk bagian dadanya. Tak lama kemudian, Gale dan Dewey pun akhirnya datang. Namun, saat Sydney lengah, ternyata Roman masih hidup. Seperti film thriller pada umumnya, si penjahat gak langsung mati. Lalu Dewey lantas menembaknya. Tapi tak mempan, karena Roman juga menggunakan rompi anti peluru. Akhirnya Sydney memberitahu Dewey untuk menembak di bagian kepala, dan langsung dilakukan oleh Dewey. Seketika Roman pun tewas dengan lubang di kepalanya. Di akhir film, diperlihatkan setelah melewati semuanya, Dewey memutuskan untuk melamar Gale dengan memberikan sebuah cincin. Sementara Sydney perlahan pulih dari rasa traumanya berkat keberaniannya menghadapi masa lalu. Setelah itu, film pun selesai. Oke, jadi itu dia alur cerita film Scream 3. Kalau ada pertanyaan atau bagian yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa komen teori-teori seputar film Scream 3 ini. Tapi ingat, pakai bahasa yang sopan, jadi mari kita diskusi sama-sama. Review singkat gue untuk film ini sebenarnya biasa aja. Gue lebih suka Scream yang pertama, karena jalan cerita Scream 3 ini agak sedikit repetitif. Bahkan, Scream 3 ini nggak lebih bagus dari Scream yang kedua. Tapi biar begitu, Scream 3 masih termasuk popcorn movie yang bisa ditonton bareng kawan-kawan atau pasangan kalian. Untuk Scream 3 sendiri, gue kasih nilai 6/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan share, lalu komen gue harus bawain alur cerita film apa lagi. Jangan lupa juga subscribe channelnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru. Sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.